Laskar Ngaret beres-beres dimanapun Anda berada. Langsung saja, tadi ada sekitar 20 pertanyaan konsultasi dari peternak yang sudah menulis di kolom komentar. Sudah kita pilih yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mampu memberikan tambahan informasi kepada peternak. Ini ada mainan anak saya ya, kita tepikan dahulu biar tidak mengganggu konsentrasi. Oke, Laskar Ngaret yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa ketik lonceng dan berlangganan supaya tetap bisa mengakses informasi tambahan seputar peternakan sapi. Oke, pertanyaan pertama Nur Hadi dari Bekasi. Semoga saya selalu dok. Terima kasih Pak Dokter. Mau nanya, kalau pedetan mulai combor itu umur berapa? Oke, pedet usia 5 sampai 12 minggu itu masa adaptasi dari lambung susu menuju lambung rumput. 5 sampai 12 minggu. Artinya usia 12 minggu atau 4 bulan seekor pedet sudah mulai adaptasi terhadap makanan non susu ya. 5 sampai 12 minggu adalah masa transisi dari lambung bayi menuju lambung dewasa. Jadi kalau ditanya mulai kapan, sebenarnya mulai 2 bulan juga sudah mulai makan comboran, belajar makan. Tetapi lambungnya pedet itu sudah mulai berkembang di usia 12 minggu. Oke, rata-rata. Hirjrito. Maaf dok, sapi saya umur hampir 2 tahun. Pernah tak kawinkan alami 2 kali tapi belum jadi. Tak cekkan mantri masih kosong. Lah ini kok belum minta kawin lagi. Gimana dok solusinya? Terima kasih Pak Tohir Kediri. Oke Pak Komandan, intinya ada 2. Oke, kalau sapi ini jenengan kurus berarti tidak ada hormon yang merangsang atau memunculkan birahi itu. Gampangnya kayak gitu ya. Yang kedua, kalau sapi ini jenengan terinfeksi ketika dulu ketika dulu kawin, ketika dulu punya anak, rahimnya kotor dan ada infeksi, maka faktor ini harus jenengan evaluasi. Kalau dia kurus lemok ke, kalau dia infeksi obat ke ya. Kalau kurus obat cacing, genjot makanan biasanya birahi. Kalau sudah diobat cacing, genjot makanan tidak birahi, silakan manggil dokter, silakan diperiksa adakah gangguan reproduksi dari sapi ini jenengan. Kalau ada silakan diobati, kalau macet birahi silakan dihormon. Oke? Semoga bermanfaat. Rahman Sukron, biasanya umur berapa sapi darah mulai birahi? Sapi darah mulai birahi umur 9 sampai dengan 12 bulan, tetapi disarankan mulai dikawin suntik umur 18 bulan. Ben ora keciliken. Sim Oleng, dok sapi saya mau di IB, tapi kata orang-orang sebelum di IB biar kandungannya lebih sehat dan mudah terjadi pembuahan, suruh dikasih toge. Apa benar? Toge hanya memunculkan atau membuat birahi lebih tampak ya, membuat birahi lebih kelihatan. Itu hasil penelitian dari manfaat toge atau kecambah. Abdul Kolik, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya dari pagi jam 6 pagi sampai jam 5 sore gembar-gembor terus. Malah pas saya pegang sapinya saya dinaikin. Oke. Terus pas saya lihat keluar lendir. Oke. Terus saya panggil mantri, katanya mantri suruh nunggu besok pagi. Apakah dia masih keluar lendir atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Intinya sapi ada beberapa pendapat, ada 8 sampai 12 jam, ada yang berpendapat 12 sampai 18 jam dari masa birahi terlihat. Ya, intinya jenengan simpulkan sendiri. Tapi kalau saya berpendapat kawinkan di akhir masa birahi untuk nyegat ovum dan masa hidup sperma supaya bisa ketemu dengan ovum ya. Dok mau tanya dari Ali Muhtohar, solusi anak sapi umur 1 sampai 3 bulan berak darah hingga membuat pedetan sapi mati. Salam, itu cacingan kronis yang sudah ada infeksi bakteri. Solusinya adalah berikan obat cacing, konsultasikan sama dokter dan disuntik. Baik itu yang diobati induknya, yang diobati pedetnya maupun diobati cacing dan disuntik. Oke? Wajib karena sebelum terlambat. Cacing membuat anemia, kekurangan darah, kekurangan gizi, dehidrasi dan bisa mati. Ya, kita lanjutkan. Ken Arok, dok tepung jagung buat tambah comboran baik gak dok buat sapi babon dan penggemukan? Matur suwun, boleh Pak Bos. Janten ya, godong jagung, jagung nom, serbuk jagung boleh, silakan tidak masalah. Joyo selamat, salam ngaret beres-beres dok. Izin nanya dok, apakah kalau sapi hamil terlalu gemuk ada masalah?
terlalu gemuk bisa menyebabkan yang pertama distokia atau kesulitan melahirkan, yang kedua broyong atau vaginanya medondong ketika mau lahir, dan yang ketiga bisa uterusnya yang jebol ketika dia habis melahirkan. Ketika sudah bunting lebih cenderung fokus ke kualitas nutrisi, bukan kuantitas, bukan banyaknya, tapi bagusnya. Oke, Joyo selamat, semoga bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya, Koes Woyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, sapi saya 18 hari baru melahirkan. Kalau induknya diberi jamu temulawak dan kemudian apakah bahaya pada pedetnya? Ora usah, saya tidak menemukan itu. Kalau saya ditanya mendingan dikasih mineral saja. Oke, Joyo selamat, izin nanya lagi dok, ciri-ciri sapi cacingan itu gimana? Cacingan, kurus, buncit, mata brebes, nafsu makan naik turun, kotoran kadang lembek, kadang cair, diare, berlendir, berdarah, nafsu makan naik turun, apalagi di sini ada benjolan, di gelambir ada air. Itu ciri-ciri sapi cacingan. Bulunya jegrik-jegrik, kulitnya kasar. Oke? Didi Haryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, sekedar saran saja, kalau bisa menjelaskan tidak memakai bahasa daerah. Oke, siap Pak Bos, mohon maaf, kita evaluasi untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Matur nuwun. Rizky Pras, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dok, dulu saya beli sapi darah, terus sekarang sudah 6 kali melahirkan. Batasan melahirkan berapa kali? Bisa 8, bisa 9, bisa 10. Selama nutrisinya oke, selama cacingnya bebas, selama tidak kandangnya nyaman, hangat, bersih, oke, lanjutkan bos. Di akhir rata-rata 7-9 tahun, saya lupa undang-undangnya, tapi kira-kira itu. Artinya berarti kan punya anak sampai 8 atau 9 kali. Aba GSA, Pak mau tanya, sapi doro idealnya di IB umur berapa bulan? Sapi mulai birahi 9-12 bulan itu mulai birahi. Disarankan di kawin pertama usia 18 bulan. Dita Puspita, dok, sapi saya keseleo, nah kemarin udah di IB, apakah nanti jika jadi bunting beresiko saat melahirkan? Bisa jadi bos, karena sapi keseleo harusnya sapi menopang badan dengan 4 kaki. Ketika keseleo dia akan menopang dengan 3 kaki. Maka solusinya adalah lakukan pengobatan dengan cara yang hati-hati. Panggil dokter, konsultasikan, minta obat yang aman untuk kebuntingan muda jika memang bunting muda. Tetap semangat. Oke, dokter, obat cacing manusia bisa tidak kita berikan pada sapi? Lebih baik berikan yang memang untuk sapi. Kandungannya memang untuk sapi, dosisnya memang untuk sapi. Oke? Rizky Binti, salam beras dok, siap. Mau nanya dok, sapi saya darah, sudah saya IB 3 bulan lalu. Terus tadi siang saya cekkan mantri, katanya kok masih kecil dan mantrinya tidak berani. Inggih, lebih baik hati-hati daripada ceroboh terus keguguran. Tapi pada prinsipnya usia 90 hari jika memang terjadi kemuntingan sudah bisa diperiksa. Tetapi memang beberapa mantri, beberapa dokter memilih untuk tidak memeriksa di usia 3 bulan. Tetapi bisa dilakukan pemeriksaan di usia 3 bulan. Tapi sebagian lebih memilih untuk hati-hati ya. Anggi Prasetyo, jika membeli sapi keadaan bunting dari luar kota, lantas dalam perjalanan jauh aman-aman saja atau apakah mengganggu? Sangat resiko. Ada sindrom sapi ambruk karena perjalanan bos. Sangat repot, dia udah bunting, kebutuhan kalsium, magnesium dan mineral sangat tinggi, ditambah dia perjalanan pasti kehilangan ATP, gula cairan. Kombinasi keduanya sekali amblek, dandanannya angel atau memperbaikinya sulit. Jadi konkretnya apakah ada resiko? Selalu ada resiko bos. Koswoyo, Assalamualaikum. Mau tanya, pedet usia berapa bulan babon bisa di IB? Bos, oke, kita lanjutkan. Budi Aji, terima kasih jawabannya dok. Mau tanya lagi, itu udah di IB setelah 6 bulan mengeluarkan darah kental, udah 2 kali. Ini posisi induknya gemuk. 6 bulan periksakan saja. 6 bulan hasil pemeriksaan sudah sebesar balon, sudah dirogo seperti ada kantong di bagian bawah. Oke, periksakan aja bos. Jilong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok, apa benar sapi pejantan yang pernah ngawinin dengan sapi betina akan susah gemuk? Salam beras-beras dari Aceh. Tidak benar. Gemuk tidaknya tergantung pada pola makan, kuantitas dan kualitas dari makanan yang jangan berikan. Sapi yang bebas cacing, sapi yang sehat, nutrisinya lebih dari yang dia butuhkan untuk kebutuhan standar, maka dia akan tumbuh menjadi sapi yang besar dan gemuk ya. Jilong-jilong, jadi tidak apa-apa. Nyatanya
sapi-sapi yang dijadikan pejantan di pusat-pusat inseminasi buatan itu, wah dia pakai vagina buatan, yo dia ejakulasi bos, ejakulasi spermanya keluar dan dia bobotnya tetap di atas 800 kilo. Oke, Laskar Ngarit Bros dimanapun anda berada, itu tadi 15-20 konsultasi dan pertanyaan dari Laskar Ngarit seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa bantu share di grup-grup WA, di grup-grup Facebook agar video ini menyebar dan kebaikan bisa menyebar luas. Sekian video dari saya. Ngombe kopi dhisik biar mendapat inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bros, semangat.